Halo, sahabat puter pelung semua. Salam Quackmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan materi ciri-ciri puter pelung betina. Teman-teman semua, materi ini sebagai jawaban kepada teman-teman yang menanyakan, Om, ciri-ciri puter pelung betina itu seperti apa? Nah, maka dari itu, walaupun pada konten-konten sebelumnya saya sudah pernah meng-share ya dengan materi perbedaan jantan dan betina. Nah, kali ini saya khususkan kepada ciri-ciri puter pelung betina supaya lebih fokus. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini ya, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, kita mulai saja. Jadi ciri-ciri puter pelung betina. Sosoknya seperti ini teman-teman. Ini yang dalam kandang ya. Ini adalah puter pelung betina. Jadi kalau kita amati secara keseluruhan, memang bodinya sangat berbeda dengan puter pelung jantan ya. Jadi dipandang sepintas itu kelihatan lebih imut lah ya, lebih imut, lebih cantik ya dibandingkan kalau jantan. Kalau jantan itu kesannya lebih gagah seperti itu, tapi kalau betina kesannya lebih imut dan lebih cantik. Untuk lebih spesifiknya teman-teman, maka ini akan saya pegang saja sehingga saya bisa menjelaskan lebih akurat ya tentang bagian-bagian mana yang menunjukkan bahwa itu betina. Oke teman-teman, kita pegang aja ini. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Jadi kita pertama memegang ini harus hati-hati supaya bulu-bulunya tidak banyak yang rontok ya. Pertama ini puter pelung betina kita lihat dari kepalanya teman-teman ya. Nah ini bentuk kepala ini relatif lebih kecil ya, lebih kecil. Saya tidak mengatakan elips atau bulat ya, tapi dipandang secara dekat itu memang juga lebih kecil. Ini bentuk kepalanya. Dan mata ini kelihatan sayu lah ya, tidak begitu belalak gitu ya. Ini tentang kepalanya lebih kecil. Nah kemudian yang kedua ya, jadi warna ya, warna di kepala sampai dengan ini apa, sampai dengan leher. Ini kalau betina kecenderungan warnanya ini lebih gelap. Nih kalau di bagian atas kelihatan sekali ya. Jadi antara punggung sampai kepala ini hampir sama, yaitu lebih gelap. Karena ini warna coklat sehingga lebih kelihatan coklat. Akan tetapi kalau misalkan ini jantan ya, warna dari kepala sini sampai leher ini cenderung lebih terang, bahkan terlihat keputih-putihan gitu ya. Kalau yang warnanya coklat menjadi putih-putihan, ini tetap coklat jadi lebih gelap. Itu teman-teman ya. Jadi ini sudah ada dua ciri-ciri ya. Pertama kepala lebih kecil, mata lebih sayu, kemudian warna kepala sampai leher ini lebih gelap dibandingkan dengan warna
yang jantan. Kalau yang jantan itu lebih terang sehingga ini di sini kelihatan lebih putih-putihan. Nah, kemudian kalau kita amati secara keseluruhan ya teman-teman, apalagi kita pegang ini sangat berasa ya. Ini bentuk postur tubuhnya ini kelihatan lebih bulat ya. Jadi seakan-akan itu postur tubuhnya lebih pendek ya dibandingkan dengan yang jantan. Kalau jantan ini bodi tubuhnya ini terasa lebih panjang gitu ya. Saya tidak mengatakan besar atau kecil karena besar atau kecil itu relatif ya. Tapi kalau kita rasakan ini adalah postur tubuhnya ini lebih pendek ya, sehingga kelihatan lebih bulat lah, lebih bulat atau lebih pendek dibandingkan jantan. Kalau jantan ini bodinya lebih panjang gitu. Itu ciri yang ketiga. Kemudian ciri yang berikutnya, kalau ini memang betina, ini adalah kaki dan jari-jarinya lebih pendek. Nah, kita lihat ini teman-teman ya. Ini. Nah, ini contohnya ini ya. Ini kakinya ini lebih pendek ini. Lebih pendek ya, sampai dengan jari-jarinya juga agak pendek dibandingkan yang jantan. Ini kakinya. Sehingga kelihatan kalau misalkan bertengger di tangkringan ini dibandingkan dengan yang jantan juga akhirnya lebih pendek. Itu mungkin sebagai naluri betina karena ketika kawin ini posisinya di bawah ya. Jadi ini kakinya sebenarnya lebih pendek. Dan ini mencengkeramnya juga tidak begitu kuat. Kalau betina ini mudah lepas ya. Tapi kalau jantan ini kuat sekali, jadi lebih bertenaga. Nih ya, dari segi kakinya seperti itu. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya ya, yang kelima ya. Ini adalah kita raba supit udangnya, teman-teman. Supit udang ini di sini nih ya. Nah, ini. Jadi supit udangnya ini kalau kita raba dengan jari kita, ini adalah ujungnya itu lentur ya. Ujungnya lentur, agak lemes ya, tidak begitu kaku ya. Selain itu juga lebih terbuka. Jadi supit udangnya lentur dan terbuka. Nah, ini. Nah, begitu teman-teman. Jadi intinya ada 5 hal ya. 5 hal untuk menunjukkan bahwa ini adalah puter pelung betina ya. Puter pelung betina. Jadi yang pertama tadi ya, dari bentuk kepalanya lebih kecil, kemudian warna kepala dan leher lebih gelap ya, kurang terang, kemudian bodi secara keseluruhan ini lebih bulat, tidak panjang atau bodinya pendek ya, sampai dengan kaki-kakinya juga lebih pendek, kemudian supit udangnya lebih lentur ujungnya dan lebih terbuka. Itu teman-teman intinya. Jadi ketika kita mencari atau membeli puter pelung, tujuannya mencari yang betina, mungkin untuk indukan, nah cari saja yang seperti itu. Ini kita masukkan lagi ke kandang teman-teman ya. Ini nah tuh ya, jadi bodinya kelihatan lebih pendek teman-teman. Itu karakter atau ciri-ciri burung puter pelung betina. Oke teman-teman, jadi intinya itu saja dulu ya. Mudah-mudahan memberikan referensi buat teman-teman yang mau mencari burung puter pelung betina, tidak salah pilih ya. Akhirnya menjadi tepat sesuai dengan harapan kita. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Mas Kit dari Ring Kamboja Bird Farm, Simbang, Mandiraja, Banjarnegara. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.